Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas konfigurasi Internet Gateway pada router board MikroTik. Untuk kelas 12 semester 1, kompetensi dasar konfigurasi Internet Gateway pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Next ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, secara pengetahuan produknya, peserta didik mampu menjelaskan konsep Internet Gateway. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis NAT. Secara proses, peserta didik mampu menentukan cara konfigurasi Internet Gateway. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu melakukan konfigurasi Internet Gateway. Peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi Internet Gateway, dan peserta didik mampu membuat laporan hasil konfigurasi Internet Gateway. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu kepada kalian tentang apa itu internet, apa itu ISP, dan apa itu router board MikroTik. Coba sekarang, siapa yang tahu internet itu apa? Coba Wahyu, internet itu apa Wahyu? Wahyu, silakan cari dari berbagai sumber, internet itu apa? Kata Wahyu, setelah mencari dari berbagai sumber, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Mungkin di sini maksudnya media elektronik itu dari komputer, HP, dan lain sebagainya ya, dan terhubung ke internet ke seluruh dunia. Lalu saya coba sekarang Nurmanto, ISP itu apa? Setelah Nurmanto cari dari berbagai sumber, ISP itu Internet Service Provider, merupakan perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia jasa internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan hosting. Lalu coba Meldia, router board MikroTik itu apa? Silakan media cari dari berbagai sumber. Hasilnya, setelah dicari dari berbagai sumber, MikroTik router board adalah merupakan perangkat keras jaringan yang dikembangkan perusahaan MikroTik. Router board diinstal sistem operasi router OS yang digunakan untuk keperluan jaringan komputer. Nah, itu sepakat ya. Itu beberapa pertanyaan yang kita pretestnya itu ya. Setelah adakah yang tidak sependapat dengan pengertian ini? Coba sependapat semua ya. Kita lanjut ya. Terima kasih. Lanjut. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu satu Internet Gateway, yang kedua Network Address Translation atau NAT, yang ketiga kelebihan dan kelemahan NAT, keempat cara kerja NAT, dan 5 praktikum. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada tipe-tipe jaringan. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak pengen mengenalkan dulu nih, mereview lagi pelajaran sebelumnya. Apa coba tipe-tipe jaringan? Ya, coba siapa tuh yang bisa jawab? Tipe-tipe jaringannya apa? Nah, iya betul. Tuh ya, Rianto, betul nih. Tipe-tipe jaringannya adalah LAN, MAN, dan WAN. Coba siapa yang bisa menjelaskan? LAN itu apa, MAN itu apa, dan WAN itu apa? Coba siapa? Niko. Coba Niko. Ya, menurut Niko adalah LAN itu adalah local area network. Jadi jaringan yang masih dalam cakupan lokal ya, seperti kelas, di dalam lab, di dalam kantor, dalam satu sekolah, itu masih mencakup jaringan lokal. Nah, kalau jaringan lokal itu terhubung ke banyak tempat dalam satu kabupaten, dalam satu kota, misalnya sekolah satu, sekolah A terhubung ke sekolah B dan sekolah C, terhubung sekolah D saling berhubungan dalam satu kota, itu udah masuk namanya Metropolitan Area Network. Misalkan kantor A terhubung dan kantor B dan kantor C, kantor D, itu masuknya sudah termasuk Metropolitan Area Network. Dan
Apa itu WAN? WAN itu kalau semua perangkat lokal dan perangkat MAN itu terhubung antar suatu negara atau antar suatu daerah yang jauh, ya yang jauh, misalnya satu negara Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Inggris. Misalnya komputer kita bisa memutar video YouTube yang ada di server Amerika Serikat. Nah, itu berarti komputer kita itu sudah termasuk bagian dari Wide Area Network atau sudah masuk dalam bagian dari internet ya. Jadi begitu ya. Dari sampai di sini ada pertanyaan enggak, teman-teman, siswa-siswa? Tidak ada pertanyaan, cukup semua ya. Silakan. Kita lanjut next lagi. Nah, kita masuk ke skema ya. Ini ada skema dari Internet Gateway. Di situ ada internet dan modem ADSL itu adalah perangkat yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider. Jadi di setiap kita memasang internet, kita akan diberikan satu modem utama. Ya, selanjutnya modem ini akan kita gunakan sebagai sumber internet ya dari ISP. Tentunya ISP memberikan IP address dari modem tersebut, yaitu contohnya 192.168.60.1/24. Nah, di situ juga ada mikrotik. Mikrotik inilah yang akan kita gunakan untuk konfigurasi internet gateway. Ya, tentunya mikrotik harus menyesuaikan IP address yang diberikan oleh ISP, yaitu mikrotik memakai IP address 192.168.60.3/24, harus mengikuti ya. Selanjutnya di situ ada switch hub dan ada PC client 1, PC client 2, PC client 3 ya. Nah, switch hub itu gunanya untuk menghubungkan atau menjembatani PC1, PC2, PC3 agar bisa terhubung ke mikrotik ya. Jadi seperti terminal begitu ya. Nah, di situ juga ada 192, IP address-nya 192.168.1.1. Kok kenapa beda dengan IP address dengan yang diberikan ISP? Nah, itu namanya IP address kita beda segmen ya. Beda segmen. Jadi IP address yang kita gunakan untuk lokal yaitu 192.168.1.1/24. Maka PC client 1, 2, dan 3 harus mengikuti IP address lokal yang diberikan yang kita setting melalui mikrotik ya. Misalnya IP address PC1 192.168.1.2/24, PC2-nya 192.168.1.3/24, PC3-nya 192.168.1.4/24. Jadi harus mengikuti IP address yang disetting di mikrotik ya sebagai perangkat internet gateway-nya. Tujuannya adalah PC client 1, 2, dan 3 ini bisa terhubung ke internet melalui mikrotik gitu ya. Ini maksud dari skema gambar kita kali ini. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak nih, teman-teman, siswa, siswi? Coba bertanya. Ya, betul. Tidak ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut ya. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu Internet Gateway. Silakan dibaca, Nurmanto, apa itu Internet Gateway? Ya, Internet Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat dialihhantarkan ke jaringan komputer yang lain dengan kaidah jaringan yang berbeda. Itu Internet Gateway ya. Jadi misalkan satu LAN dengan LAN lain itu kan berbeda, IP-nya kan berbeda tuh. LAN satu dan yang lain IP-nya berbeda.
Misalkan di suatu sekolah memiliki IP A, sekolah B memiliki IP B. Nah, itu kan berbeda tuh. Bisa bisa dihubungkan dengan cara internet gateway gitu maksudnya. Kita lanjut ya. Yang kedua, network address translation adalah suatu metode yang menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Ya, kita lanjut ya. Kelebihan dan kelemahannya, coba bacakan. Nur Rahman baca kelebihannya. Mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Jadi ya begitu ya. Yang selanjutnya menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Lalu meningkatkan keamanan sebuah jaringan. Kelemahannya coba baca. Wahyu coba baca kelemahannya. Data yang dikirim dan diterima harus melalui proses NAT, maka akan membutuhkan waktu ya. Menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut harus melewati firewall. Oke, lanjut ya. Cara kerjanya sekarang. Coba bacakan cara kerjanya Rianto. Cara kerja NAT. 1. NAT menerima permintaan paket data dari klien untuk ditunjukkan ke server remote di internet. Lalu NAT mencatat alamat IP klien dan dirubah ke alamat IP NAT atau IP public. Lalu server merespon dan menerima alamat IP NAT. Server membalas permintaan dan mengirimkan paket data ke NAT. NAT mengirimkan paket data ke klien dan proses tersebut terus berulang ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum. Praktikum NAT pada mikrotik RB750 GR2 ya. Ada setidaknya 8 proses kita praktikum ya. 1. Mempersiapkan diri dan duduk di meja kerja dengan menerapkan 3LH keselamatan ya. Keselamatan kalian siapkan dulu tuh, pakai baju praktek dan tempatnya bersih, tidak lembab dan lain sebagainya ya. Yang kedua, buat topologi pada buku masing-masing sesuai gambar topologi ya, kayak tadi tuh ada topologinya, gambar desain jaringannya seperti apa, ada internet, ada ISP, ada mikrotik, ada hub, dan ada komputer klien yang kalian gunakan untuk setting mikrotiknya. Yang ketiga, lengkapi topologi yang sudah digambar dengan IP address dan nama perangkatnya. Jangan lupa ya, topologi yang tadi itu diberi nama dan diberi alamat IP. Lalu nomor 4, tuliskan konfigurasi internet yang akan gunakan pada mikrotik. Konfigurasinya itu kita rancang dulu ya, dirancang dulu bagaimana caranya, langkah-langkahnya. Seperti Bapak memberikan modul itu di situ ada cara-cara konfigurasinya ya, silakan ditulis dulu cara konfigurasinya. Terus yang kelima, jalankan aplikasi Winbox dan masukkan MAC address atau IP address dan username dan password mikrotiknya ya, silakan pakai aplikasi Winbox ya. Nomor 6, lakukan konfigurasi internet gateway agar terhubung ke internet secara berurutan. Nah, ini mungkin yang memerlukan waktu yang lama. Kalian harus menyusun cara-cara konfigurasi internet gateway. Selanjutnya, susunan langkah-langkah itu, langkah kerja itu kalian tuangkan dalam bentuk praktek yang seperti nomor 6 ini. Silakan dikerjakan ya teman-teman siswa-siswi. Terus jika sudah selesai, lakukan tes koneksi pada setiap perangkat ya, dites dulu, diuji dulu bagaimana hasilnya. Apakah konfigurasi internet gateway kita sudah berjalan sebagaimana mengikuti job sheet ya. Nomor 8, tutup aplikasi Winbox dan rapikan kembali meja kerja Anda ya. Jangan berantakan ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini, siswa-siswi?
Baiklah, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita melihat video pembelajaran dulu ya. Silakan dilihat, simak baik-baik. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada studi kasus ya. Sebuah sekolah akan mengadakan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer yang terhubung dengan internet. Sekolah tersebut sudah berlangganan ISP dan sudah memiliki lab komputer yang akan digunakan untuk ANBK, tapi belum terkoneksi ke internet. Tugasnya lakukan konfigurasi supaya lab komputer tersebut dapat akses internet. Nah, ini tugas kalian ya, teman-teman siswa-siswi, tugas kalian bagaimana caranya supaya lab komputer tersebut mendapat akses internet sehingga kegiatan ANBK bisa berjalan dengan baik. Sekarang lihat alat dan fungsi, alat bahan dan bahan membangun internet gateway. Itu ada internet ya. Pasti ada internet, harus ada internetnya. Terus ada router ISP, lalu ada mikrotik, etherboard, terus hub, lalu ada klien, PC klien 1, klien 2, dan klien 3 seperti yang sudah disampilkan sebelumnya ya. Ini harus ada nih. Ada pertanyaan dulu. Ya, silakan. Bagaimana kalau tidak pakai hub? Oh, boleh. Yang penting hub itu kan jika router board ini terhubung ke beberapa klien. Kalau cuma terhubung ke satu klien, maka dari klien yang tersebut langsung saja ke mikrotik ya, tidak memerlukan hub. Tapi dari studi kasus yang tadi itu kan ada lab. Berarti kalau lab kan banyak komputernya. Jadi kita harus memerlukan hub, harus memakai hub ya. Lanjut. Nah, misalkan ini nih contoh tampilan kecil ya. Itu ada mikrotik, maaf, ada router ISP, ada mikrotik, ada switch hub, dan ada client. Ini susunan eh, praktikum yang ada di meja kalian. Begini, silakan sesuaikan ya. Harus seperti ini susunannya ya. Jadi dari ISP itu terhubung ke router bermikrotik pada ISP 1. Dari ISP 2 mikrotik terhubung ke switch hub. Dari switch hub itu terhubung ke PC client atau laptop ya, silakan. Lakukan susunannya seperti ini ya, siswa-siswi. Baik, kita lanjut. Sekarang konfigurasi internet gateway. Apa saja yang akan kita konfigurasi? Nah, yang pertama kita memberi nama pada setiap interface. Lalu set DHCP client, ada set IP address, set DNS, set root, set NAT, dan set DHCP server. Nah, ini set root, NAT, dan DHCP server ini eh, kondisional ya jika tidak menggunakan DHCP client. Jadi kalau langkah kedua ini tidak digunakan, maka set root ini harus dilakukan, dan set DHCP client ini kalau tidak menggunakan hotspot, NAT juga kalau tidak menggunakan hotspot ya. Jadi kalau kita melakukan DHCP client itu kan artinya di DHCP client itu sudah juga termasuk set root, dan jadi tidak usah melakukan set root lagi sebenarnya kalau kita mau melakukan set DHCP client ya. Lalu untuk NAT dan DHCP server ini sebenarnya ada di fitur hotspot, tapi kali ini kita tidak melakukan setting hotspot ya. Jadi kita harus mengatur set NAT dan DHCP servernya. Baik, lanjut. Nah, sekarang mengatur nama dari interface. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk mengatur nama dari interface ya, yaitu klik menu interface. Lalu untuk nama silakan diganti dengan Ether 1 internet. Lalu oke ya, seperti tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk DHCP client. Nah, ini untuk DHCP client ada di menu IP DHCP client ya. Silakan plus tambah dan
interface yang dituju untuk DHCP client itu adalah klik Ether 1 ya, internet. Lalu klik OK. Di situ ada add default route, itu yes, berarti kita tidak usah lagi mengatur route ya, karena sudah diatur sekarang. Gitu. Selanjutnya IP address sekarang. IP addressnya ada di menu IP address. Lalu tambahkan IP addressnya misal 192.168.2.1/23 untuk ether lokal nomor 2 berarti ya, untuk interface nomor 2 lokal, terus oke. Set DNS. Nah, set DNS ini dilakukan kalau kita tidak melakukan DHCP client tadi ya. Adapun caranya dengan di menu IP DNS, lalu jangan lupa allow remote request-nya, lalu oke. Dan ini akan otomatis mengikuti SP ya. Set route sekarang. Set route ini sebenarnya sudah dilakukan ketika kita melakukan DHCP client. Tapi untuk langkah-langkahnya kita perlu tahu kalau kita melakukan route setting route secara manual, yaitu dari menu IP, routes, terus plus atau icon plus, terus kita ketik gateway-nya. Nah, gateway ini sesuai dari ISP. ISP-nya berapa nih yang diberikan dari modem itu. Misalkan 192.168.1.1 itu kan punya modem. Nah, kita berarti 192.168.1.2 itu. Lalu klik OK, maka akan terhubung ke modem ISP. Set NAT. Nah, NAT ini gunanya untuk internet yang sudah masuk ke mikrotik akan disebarkan ke jaringan di luar mikrotik. Nah, caranya klik IP, firewall, lalu plus, ke menu NAT, lalu plus. Nah, di situ ada chain-nya, pilih SRC NAT, dan out interface-nya pilih enter 1 internet. Lalu selanjutnya untuk masquerade, direction-nya ada pilih masquerade dan klik OK ya. Nah, posisi seperti ini bahwa internet kita yang masuk ke mikrotik sudah bisa keluar di luar jaringan mikrotik. Nah, bagaimana supaya komputer kita terhubung ke jaringan internet mikrotik? Maka perlu disetting DHCP server. Nah ya, ini DHCP server ini ada di menu IP DHCP server ya. Terus klik DHCP setup, lalu pilih DHCP yang akan diberikan DHCP itu berapa, ether berapa, misal ether 3. Next, lalu IP-nya berapa, 192.168.2.0/24. Lalu next, DHCP gateway-nya. Lalu next, IP poolnya ini IP yang diberikan DHCP server mulai dari IP berapa sampai berapa. Misalkan ini dari 70 sampai 200 ya. Nah, itu berapa banyak tuh perangkat dari 70 sampai 200 tuh. Lalu next, nah DNS-nya yang sebenarnya DNS ini sudah disetting ya, sudah disetting mengikuti DNS yang tadi kita setting, jadi sudah pasti udah ada isinya ini. Next, selanjutnya next lagi, lalu tahap 9. Nah, selesai ya. Nah, sekarang nih setelah kita melakukan konfigurasi, adakah permasalahan yang terjadi? Sudah bisa semua ya. Kalau sudah bisa, silakan lakukan uji hasil kerja ya melalui CMD di mikrotik. Coba kalian buka terminal, lalu ketik ping pejuang.com, lalu enter. Maka harusnya muncul seperti ini ya, reply itu.
harus muncul keterangan hostnya, IP-nya berapa, ippejuang.com itu IP-nya berapa, lalu size-nya TTL dan time-nya berapa milisekon, itu harus muncul ya begitu. Kalau tidak muncul, misalkan error, request timeout, berarti settingan internet gateway kalian tidak berhasil ya. Ini cara uji hasil kerja melalui CMD di router Mikrotik ya, melalui terminal. Lalu melalui PC klien, nih, coba kalian buka CMD, ketik fb.com lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini, reply from fb.com. Nah, itu IP-nya, IP itu contohnya IP-nya 157.240.208 dan 35, byte-nya 32, waktunya 22 milisekon dan TTL-nya 5. Nah, itu reply berarti komputer kita sudah terhubung ke internet, hasil dari internet gateway yang kita konfigurasi tadi. Lalu kita melakukan uji hasil kerja melalui browser PC klien. Buka Chrome lalu ketik youtube.com. Hasilnya kalau seperti ini, kalian bisa YouTubean, berarti internet gateway kalian sudah berhasil ya teman-teman siswa-siswi. Silakan dicek apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, sampai di sinilah materi pembelajaran kita kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya. Ke kolom komentar ya, silakan diajukan. Bagaimana hasil kalian? Apakah berhasil atau tidak setelah mengikuti materi belajar kali ini? Kalau ada pertanyaan, kalau ada keluhan, kesulitan, silakan komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.